Hello and what's up Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu Traga Diesel tahun 2020. Dan mobil yang satu ini menurut kita itu semacam Frankenstein monster yang diciptakan oleh Isuzu untuk melawan dominasi dari rival terberatnya L300. Dan Frankenstein benar-benar ya, kenapa? Karena dia dibangun di atas platform L yang terasa lumayan besar, kemudian kaki-kakinya dibangun di atas platform D-Max yang terasa lumayan nyaman, dan mesinnya pun derivatif dari mobil legendaris Isuzu Panther. Karena itu sekarang kita coba kupas luar dan dalam dari pickup terbaru Isuzu ini. Kalau gitu, start your engine. Nah, Junkies, sebelum kita masuk untuk bedah eksterior dan interior secara mendetail, kita pengen coba dulu apa sih rasa berkendara dari pickup selama-lamanya bersama Isuzu ini. Yuk, test drive Traga, let's go! Nah, Junkies, sebelah kamera Laknas pas pertama kali nyobain si Traga ini, kita tuh kayak agak wondering gitu ya, kayak apa sih rasanya hasil Frankenstein dari Isuzu ini, karena kan cukup bikin penasaran. Karena itu sekarang kita bahas dari 3 hal positif mengenai driving impressionnya dulu ya. Yang pertama adalah yang kita paling suka dari mobil ini, walaupun mobil ini notabene adalah mobil barang gitu ya, nggak terlalu mementingkan kenyamanan ataupun pengemudi, mobil ini tuh sangat easy to drive dan nggak bikin capek. Karena power steeringnya ringan, gue bisa belokin pakai satu jari itu kan, ringan banget. Kemudian gear change-nya juga sangat clicky, kopingnya pun enteng gitu. Jadi benar-benar sama sekali nggak bikin capek untuk jalan jauh gitu-gitu ya. Sangat membantu untuk bagian pengemudinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai bantingannya. Jadi unexpected, mobil ini tuh bantingan bagian kabin depan sini terasa sangat empuk. Itu berkat suspensi yang cukup canggih ya. Kenapa? Karena dia telah mengadopsi sistem double wishbone. Iya, untuk mobil seperti ini cukup complicated. Makanya depannya ini terasa empuk banget mobilnya. Bener-bener kalau kalian lewat jalan rusak, lewat jalan yang polis tidur atau apa, depannya tuh ngayun banget dan terasa sangat empuk gitu, walaupun belakangnya keras ya. Dan tentunya yang ketiga adalah konsumsi BBM-nya. Kan lagi-lagi ini kan Isuzu seperti D-Max, seperti Panther gitu, MU-X, ini pun dari pabrik sudah bilang bahwa mereka bisa mengkonsumsi biosolar. Jadi aman untuk pakai biosolar. BBM-nya cuma gocengan. Kemudian untuk iritnya sendiri, kita dalam kota tuh bisa mencapai 1:13-an gitu. Jadi benar-benar gampang cuan lah. Tapi tentunya nggak semua mobil sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari bagian drivingnya. Yang pertama-tama adalah driving positionnya. Kenapa? Karena well, kalau kalian yang biasa bawa mobil kargo mungkin akan terbiasa aja. Tapi bagi pengemudi mobil biasa, memang ini posisi itu masih terasa kayak bawa mobil truk banget gitu ya. Karena kan setirnya sendiri masih terasa sangat tidur gitu ya, kayak bawa forklift. Kemudian rasa driving positionnya tuh tingginya tuh agak nggak normal gitu, kayak tinggi banget tapi mobilnya nggak ada hidungnya, jadi kayak ngeliatin. Kemudian yang kedua adalah bantingan dari bagian belakangnya. Karena walaupun depannya empuk banget, belakangnya di lift spring, which is cukup normal kan buat ngangkut barang gitu. Tapi kalau nggak ada beban kayak sekarang, ini tuh kasar dan keras dan harsh banget. Apalagi kan di belakang situ ada rantai yang buat nahan itunya, tailgate-nya itu. Ini goncang gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah getaran cinta dan mesinnya. Ya, jadi mesinnya memang irit, tapi sebagaimana Panther, ini mesinnya tuh memang masih terasa sangat kasar untuk dieselnya gitu ya. Masih bener klasik Isuzu diesel banget. Bahkan sampai tempat kalian duduk, butt rest-nya itu kalau kalian misalnya constantly jalan 60 atau 80, itu akan terasa mulai menghangat sendiri. Jadi ada automatic heated seats gitu ya. Namun tentunya semua itu adalah nitpicking. Kenapa? Karena menurut gua mobil ini kalau kalian memang pakai untuk
purpose-nya sebagai mobil usaha bisa banget kalian andalkan, karena selain dia baknya terbesar di kelasnya, seperti yang gue bilang tadi, rasa berkendara pun sangat easy dan nggak bikin capek karyawan kalian yang menyetir ini, sehingga performa karyawan kalian pun bisa terus terjaga seperti mobil ini juga. Interior tampil seolah beda desainer antara depan dengan belakangnya, di mana belakangnya serba kotak dan meruncing, depannya tampil bulat dan futuristik, mirip dengan muka ikan piranha. Nah, tujuh tadi di drive kan kita udah establish bahwa mobil ini tuh benar-benar sebuah cargo car gitu, mementingkan torsi bukan mementingkan kecepatan maupun kenyamanan. Tapi gimana kalau soal desain eksteriornya? Well, kalau dari belakang sini sih at least dia tuh benar-benar terlihat industrial banget gitu ya, lebih mentingin function dibanding form. Dia kotak seperti ini dan memang belakang sini pun di bagian tailgate-nya dia nggak ada emboss apa-apa kayak Isuzu atau gimana gitu. Dia ada tempat buat naruh plat nomor di sini yang at least udah ada lampunya gitu ya, jadi tetap kelihatan. Dan kemudian taillights juga masih sangat sederhana dengan model 3 klaster seperti ini. Di tengah klaster merah yang untuk lampu kecil dan lampu rem, di keluar ada bagian klaster yang amber 100%, dan di tengah ada bagian klaster warna putih untuk lampu mundur. Ada hook di sini kalau misalnya kalian kenapa-napa bisa ditarik, dan bahkan dia nggak ada bumpernya ya, jadi udah seperti ini aja gitu. Kemudian ban serep dia ditaruh di bagian kolong di bagian sebelah sininya, dan masuk bagian sampingnya dia masih sama seperti bagian belakangnya, at least tengah ke belakang gitu ya, karena memang desainnya masih ya udah polos, lost bug kayak begini aja gitu. Sekarang masih dikasih kayak hook di sini buat ngiket terpal, belakangnya masih per daun karena lagi-lagi kan ini mobil barang gitu ya, sepeda lebih durable dan lebih kuat. Pelek masih stylish, dan di bagian sini dia ada tank bensinnya yang cukup lucu karena tangki bensinnya ini dia bentuknya tuh kayak mobil-mobil Inggris yang tua gitu, yang ada kayak strapnya gitu ya. Sedangkan di bagian berlawanan itu ada aki. Nah, di sini baru kita masuk ke bagian kabinnya, dan kabin itu beda dengan bagian belakang yang serba kotak. Dia justru membulat gitu ya, lumayan streamline seperti ini, jadi agak lebih modern. Bagian pintu pun door handle dia model cepol seperti ini dan masih hitam, ya oke lah. Kacanya juga di sini masih model touchscreen gitu ya. Dan kalau masuk ngomongin mengenai kaki-kakinya, di sini terletak sesuatu yang menurut gue cukup luar biasa untuk kelas seperti ini. Tapi pertama-tama kita mulai dari ban dan peleknya dulu ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia peleknya masih stylish alias masih pelek kaleng seperti ini ya. Dia agak kecil karena dia ring 14 inci, jadi untuk bodinya yang cukup besar dia memang agak cingkrang, tapi nggak masalah karena artinya bannya bisa dipasang dengan lebih tebal sehingga bisa lebih durable dan lebih empuk gitu dipakainya. Kemudian ini sendiri dibalut dengan ban GT Radial Max 90 dengan ukuran 195R14C gitu ya. Jadi apa yang menurut gue cukup luar biasa, bagian suspensinya, iya, jadi tadi kan di belakang gue udah bilang dia pakai per daun, tapi di depan sini dia pakai sistem double wishbone. Iya, jadi lumayan ya, karena double wishbone itu kan cukup nyaman dan benar-benar terasa berbeda banget antara bantingan depan dengan belakangnya, karena belakangnya terasa sangat stiff, sedangkan ini terasa sangat empuk gitu. Selain itu pengereman di sini pun di depan sudah cakram, tapi di belakang masih tromol, cukup normal. Lanjut ke bagian depan. Mobil ini memang kalau dilihat dari depan dia tuh berbeda banget impresinya dengan dilihat dari belakang, karena di sini kayak yang gue bilang dia kabinnya tuh serba membulat dan desain kabinnya tuh tinggi banget, dia tuh tall roof gitu ya, makanya dia terkesan lebih besar dibandingkan dengan kompetitornya. Kacanya pun gede banget. Di sini wiper udah ada 2, jadi lebih proper, dan emblem teraganya itu satu-satu yang ada di bagian sini, dan dia emblemnya tuh berwarna merah gitu ya. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Grill sini walaupun dia unpainted gitu ya, tapi dia plastiknya tuh warna kayak gloss grey gitu ya. Jadi bukan plastik yang hitam yang kasar kayak kulit jeruk gitu. Ini masih ada glossy-nya, sehingga menurut gue kayak oke lah, masih ada niat dari desainnya gitu. Masuk ke bumper, bumpernya juga dia body color dan dia mendapat titisan dari Panther pickup, di mana bumpernya juga masih besi. Kalau kalian ditabrak oleh ini, kalian pakai LCGC atau pakai andong gitu ya, puff, secara Mortal Kombat kalian akan hilang gitu. Secara headlights dia posisinya memang agak turun ke bawah gitu ya, dia masih simple, masih multi reflektor semua. Lampu senja di sini, lampu besar dan dim ada di sini, dan lampu sein di bagian samping semua masih bohlam semua. Dan nggak cuma begitu, dia masih ada unsur sedikit desainnya gitu ya. Kayak contohnya di sini nih, di bagian panel agak sampingnya ini kayak ada fake air hole gitu, walaupun dia nggak bolong ya, cuman desain seperti ini, tapi at least ya nggak polos gitu. Jadi menurut kita masih ada unsur estetiknya sedikit gitu. Dan secara overall menurut gue desain dari Isuzu Traga dari depan ini tuh kayak mirip kayak piranha gitu ya, karena ini tuh kayak taring gitu kan, kayak gigi gitu di sini 2, kayak punya
underbite yang lumayan ganas gitu. Dan secara overall memang secara paras dia terlihat lebih menantang dan lebih besar dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu L300. Interior yang memang tampil sederhana khas dengan mobil niaga, namun yang kita suka selain dia cukup lega, konfigurasi 3-seater, peletakan persnelingnya juga sangat proper, jadi enak dikemudikan. Nah, kalau bicara mengenai interior, ya pertama sebelum kalian masuk, impresinya itu kayak, kabinnya tuh emang tinggi banget ya, karena kalian bisa lihat nih, lantainya itu tuh emang tinggi, kurang lebih sepaha gitu. Kemudian ya emang joknya juga tinggi banget, dan ini kita duduknya tuh di atas roda banget gitu ya, makanya ya posisinya memang agak berbeda gitu sensasinya. Kemudian pas kita naik, untungnya di situ ada footstep untuk kalian injek gitu ya, jadi lebih terasa gampang. Dan untuk memudahkan lagi, di sini ada grab handle yang kalian bisa tarik untuk kalian bisa naik dengan lebih mudah lagi. Oke. Nah. Jadi itu aja rasanya kabin dari si Isuzu Traga tahun 2020. Dan tentunya sebelum kita ngulik interiornya, seperti biasa kita pengen kasih lihat kuncinya dulu ya. Kuncinya seperti ini. Dia hanya kunci besi biasa, satu batang begini, nggak ada karet, nggak ada alarm apalagi. Jadi benar-benar ya cuma begini doang. Tapi ya oke lah, at least berfungsi. Dan sekarang kita pengen coba dulu dengar kayak gimana sih raungan mesin Isuzu Panther yang lumayan legendaris itu. So, kan manual, kita putar clutch, start mesinnya dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal 20 pacu, memang si Traga ini lumayan legendaris ya, karena mesinnya 4JA1L alias serupa dengan Isuzu Panther 2500cc turbo diesel inline 4 bertenaga 79 horsepower dengan torsi 191 Nm yang dimake ke transmisi 5-speed manual dan berpenggerak roda belakang. Ya keren ya, 2-door mid-engine rear wheel drive. Walaupun akselerasinya dari 0 sampai 100 dicatat dalam waktu kurang lebih 18 detik, jadi jauh dari kata racing, tapi torsinya perkasa. Oke, sekarang ke interiornya. Dan emang ada yang nanya di Hal Curious dari Glenn Owen kalau nggak salah, ini interior tuh ada soft touch kayak Panther nggak? Waktu itu kan Panther kita sempet takjub ya karena terjadi hal seperti ini. Wow, soft touch. Wow, luar biasa, anjir, keren banget. Yes, jadi pas kita review itu kita kaget karena ada soft touch material di sini. Tapi untuk yang satu ini semuanya memang masih hard plastic gitu. Jadi memang ya oke lah ya, at least dia durable gitu kan. Cup holder yang bisa langsung dialiri oleh blowernya gitu. Di sini pun glove box memang belum soft opening dan dia langsung jadi satu dengan si kering. Tapi ya again, ya udahlah. Dan di sini untuk head unitnya dia sudah lumayan actually, karena bisa kalian lihat di pintunya itu ada speaker gitu ya. Nggak ada tempat penyimpanan apa-apa, cuma ada speaker seperti itu. Dan ini head unit sendiri fungsinya memang dia bisa aux, bisa radio, dan ada input CD, input USB, dan ada 3.5mm jack di sini. Kebawahnya lagi ada climate control yang memang masih geser-geser, dan memang di sini untuk mobil ini tuh climate control dia masih blower only gitu ya. Jadi nggak ada AC-nya. Kalau kalian nyalain, di sini tuh cuman angin doang gitu. Kebawahnya lagi di sini ada asbak dan ada 12 volt socket di sini. Kurang lebih seperti dia, simple. Dan yang bikin kabinnya terasa sedikit lebih lega itu ini dia floating dashboard ya. Makanya di sini tuh dia kayak nggak ada konsol tengah yang bagian tengah sini, membuat mobil ini daya kapasitas angkut orangnya di kabinnya ini menjadi 3 orang. Iya, jadi 1 orang driver dan 2 orang connect di bagian sini dan di bagian tengah sini. Namun memang jok yang di bagian sini yang di tengah itu khusus untuk orang-orang mungkin di bawah 60 kg gitu, yang kecil, yang midget gitu, yang kurus-kurus cungkring bisa di sini. Tapi kalau seukuran gua atau Alex gitu taruh sini, dengkulnya otomatis akan di sini. Dan kalau kalian pengen nge-shift ke 1 atau 2 itu kayak kehalangan dengkul orangnya gitu. Jadi ya consider aja untuk orang kurus only di sini gitu. Dan ngomongin soal shifter, ini juga kita suka ya, karena shifternya itu di sini dia tuh clicky gitu, nggak kayak kompetitornya yang di sini. Dan ini pun kayak agak-agak semi short shift gitu ya, jadi enak, dia nggak terlalu long throw, jadi bawahnya tuh kayak sigap gitu, asik. Belakang sini masih ada parking brake yang masih mechanical, dan untuk setirnya sendiri dia memang masih fix, belum bisa diatur
sudutnya, dan ini pun memang bawaannya dia sudutnya tuh kayak masih kayak mobil truk gitu ya, yang sudutnya tuh miring banget gitu. Tapi di sini dia tetap ada digital display di speedometernya, walaupun dia cuma ada trip A, trip B, jam, dan odometer, dan ada untuk indikator fuel dan temperatur ya, kurang lebih begitu aja. Cukup sederhana lah ya. Di bagian kanan sini pun ada cup holder satu lagi, jadi masing-masing dapat cup holder satu, dan tentunya bagian kacanya dia masih window by power alias masih kaca engkol gitu ya. Tapi untuk mobil seperti ini kita cukup maklumin lah, itu bukan hal yang masalah sama sekali gitu. Dan kalau kita mau lanjut ngomongin mengenai baknya, di sini salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Isuzu Traga dibanding dengan kompetitornya, karena ukuran bodinya yang masif itu berimbas ke bak yang masif pula. Di sini bukanya memang masih manual gitu ya, dan seperti yang gue bilang dia one way tailgate, jadi sampingnya nggak bisa kebuka dan ditahan oleh chain seperti ini, ngingetin kita ke Panther pickup juga yang seperti ini. Tapi walaupun ininya old fashion, kayak yang kita bilang ukurannya dia lumayan masif. Panjangnya itu mencapai 2,8 meter, lebarnya mencapai 1,6 meter, dan tingginya 300 mm. Jadi memang dibandingkan dengan kompetitor utamanya dia bisa membawa 1 row galon lebih banyak gitu ya. Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 galonan lebih banyak dibandingkan dengan kompetitornya. Dan selain itu, secara brosur dia bisa bilang daya angkutnya itu kurang lebih 2,9 tonan. Tapi banyak banget orang di luar sana yang pakai Traga yang udah langsung di lapangan ngangkat kayak sawit atau batu atau segala macam yang beratnya hingga mencapai 4 ton dia. Jadi memang daya angkutnya luar biasa besar dan juga bisa menunggang beban yang lumayan berat. Jadi selain dia besar, dia juga lumayan perkasa. Walaupun mobil ini cukup legendaris di antara pickup dan selama-lamanya bersama Isuzu, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Isuzu Traga. Alasan kenapa gue nggak bahas roof lining di mobil ini tadi, karena ada hal yang annoyingnya. Lebih tepatnya di bagian sini. Iya, jadi kalian bisa lihat ya, untuk bagian driver dia kebagian satu buah sun visor yang nggak ada kacanya. Tapi ya it's okay lah, siapa juga yang mau ngaca gitu kan. Yang penting ada ini. Tapi untuk bagian passenger, dia nggak dapet. Walaupun ini udah ada kayak coakan mounting point gitu untuk pemasangan sun visor bagi yang left hand drive gitu ya. Jadi kenapa ini pakai di spec down gitu? Menurut gue kayak berapa sih martabak sun visor kayak begini? Ini kan dia unitnya seperti yang gue bilang, dia cuman blower only gitu ya secara bawaan. Dia nggak ada cooler atau heaternya gitu. Tapi di bagian sininya itu ada settingan untuk cooler dan heater. Dan ini tuh ditutup hanya dengan satu piece plastik seperti ini gitu ya. Dan menurut gue itu kayak buat nutupin ginian gitu, kayak apa ya, agak kurang niat aja gitu kan. Mendingan apa kayak lampunya dimatiin atau misalnya kayak di block off setengah sini jadi kosong gitu. Kalau gini kan tetap kelihatan cool hot. Ini kan PHP namanya. Kemarin di Renault Triber kita kan udah buktiin bahwa apapun mobilnya TRD karpetnya, dan mobil ini juga tidak berbeda karena kalau kalian lihat di sini ini karpetnya TRD. Iya, jadi karena sama-sama Astra mungkin gua nggak ngerti, yang jelas si Traga ini karpetnya TRD. Mungkin TRD ini artinya Traga Racing Development. Yes. Namun tenang, karena ia nggak akan jadi real partner, real journey dengan banyak sekali pekerja di seluruh dunia jika nggak punya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Isuzu Traga. Mobil pickup seperti ini tentunya mementingkan sirkulasi udara di bagian dalam sini. Selain blower yang ini, dia harus ada asupan udara tambahan supaya orang dalam itu nggak pengap gitu kan. Salah satunya adalah ada di bagian bawah sini ya. Iya, di sini. Ini bisa dibuka untuk mengaliri udara yang diambil dari grill depan gitu. Dan ini bahkan kalau kita naik, dia bisa kita buka tutup hanya menggunakan kaki. Iya, jadi bisa kita tutup begini, dan ini kan ada yang merah-merah nih. Ini bisa kalian buka langsung dengan dicongkel seperti itu. Climate control ini boleh ada yang annoying karena ada flap plastik yang nggak penting ini, tapi ada juga yang interesting. Kenapa? Kalau kalian lihat di bagian air circulationnya ini, dia tuh nggak sekedar gambar kabin mobil ya, tapi gambar kabin Traganya gitu di sini ya. Jadi bentuknya itu sama dengan kabin Traganya. Dan ini menurut gue Easter egg yang cukup menarik untuk mobil sekelas seperti ini. Mobil ini walaupun dia notabene adalah mobil barang, tapi dia cukup memanjakan pengemudi ya. Contohnya seperti ya, setirnya yang ringan, gear change yang ringan, koplingnya yang enteng. Tapi ada satu hal menurut gue yang unnecessarily cool di mobil ini, yaitu di bagian pedalnya. Kalau kalian buka, ini kalian lihat ya, pedal gasnya itu dia organ pedal. Iya, jadi pedal itu yang ke lantai kayak mobil-mobil Eropa gitu. Alhasil kalau kalian taruh kaki di sini, itu tuh
bikin kalian kakinya tuh penumpuannya tuh sempurna dan nggak bikin capek gitu ya. Ini hal sesuatu yang biasa kalian temukan di mobil Eropa dan di mobil mahal, ada di Traga. Jadi mobil lain yang murah, yang lebih mahal dari ini atau at least gitu, harus malu. Dan tentunya sebagai sebuah pickup dengan titisan DNA legendaris dari Elf, D-Max, dan Panther pasti punya banyak hal yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 curious yang kalian tanyakan mengenai Isuzu Traga. Oke, selamat datang kembali di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang kami review via Instagram, kemudian kita jawab di video reviewnya. Dan ini kita sudah memilih 3 pertanyaan terpilih, dan pertanyaan pertama kali ini datang dari user Instagram bernama Kevin_29603, dan dia bertanya, bisa ngangkut berapa orang sih bak Isuzu Traga ini? Well, kita dari kelas memang cuma 2 orang, karena itu kita butuh bantuan teman-teman dari Berkendara dan CVT Indonesia. Namun kami sarankan di masa pandemi seperti ini untuk tidak berkumpul. Kami di sini pun bak dari Traga ini sudah kami sanitasi terlebih dahulu, kemudian setiap orang-orangnya sudah memakai hand sanitizer dan masker pula. Jadi lumayan aman, kita pun berada di lokasi yang lumayan jauh. Tapi secara overall, pas kita coba naikin kru dari CVT dan Kendara ke sini, itu muat 11 orang, dan itu pun masih tersisa banyak ruangan. Kalau kita fullin di sini, ini kan posisi gue di sini nih di fotonya kan gitu. Kalau duduk orang ke sini, ke bagian belakang itu bisa kurang lebih 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus di bagian sana juga bisa 5 orang, di bagian tengah sini juga bisa 5 orang lagi. Jadi kurang lebih untuk orang yang seukuran gak kecil-kecil amat kayak gini, muat 15 orang di belakang sini. Iya, jadi kalian bisa ngangkut 3 keluarga. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, datang dari agen bernama Akan Tetapi, dan dia bertanya, seberapa gampang sih untuk nyolong aki dari Isuzu Traga? Dan memang posisi aki dari Traga itu bukan di bagian engine bay atau di interior ya, dia di bagian samping sini kayak truk gitu. Dan kebetulan ini dia nggak terlalu susah untuk dilepas, makanya kita pengen coba Alex time attack untuk melepas aki ini, dari mulai nyopotin ininya sampai bawa copot akinya gitu. Seberapa lama? Check this out. Kota yang berkilauan, karena ku akan gapai mimpi-mimpiku. Mari menuju lautan yang berkilauan, karena ku akan gapai mimpi-mimpiku. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Memang nggak terlalu susah dan nggak butuh waktu lama ya. Mungkin kedepannya juga bisa jadi pelajaran juga buat Isuzu, mungkin untuk nambah misalnya sistem kayak kunci yang bukannya tuh kayak glove box gitu, pakai kunci utamanya, atau mungkin akinya dialokasikan ke bagian dalam atau bagian depan gitu ya, supaya nggak terlalu mudah dicopot. Tapi bagi kalian yang nonton, please, kita percaya penonton Laknats itu bijak, jadi pasti tidak akan melakukan hal yang bodoh-bodoh. Ini buat eksperimen doang, oke? Dan pertanyaan terakhir datang dari agen bernama Vicky Hakim 2003, dan dia bertanya, apakah blower dari Isuzu Traga cukup untuk mendinginkan suhu kabinnya yang lumayan luas untuk ukuran pickup? Well, kemarin sih pas gue bawa, itu pas kondisi hujan kebetulan gitu ya, jadi itu sangat valid banget tesnya gitu. Kaca pun akhirnya harus gue tutup rapat karena kan sawer, ini nggak ada talang air yang sangat bagus gitu ya. Talang air mobil ini sangat bagus. Ini blower udah gue nyalain full throttle, dan ini pun air circulation udah gue buka, dan di sini untuk bagian bawah udah gue buka juga seperti itu. Dan tetap yang gue alamin adalah kacanya mengalami pengembunan yang lumayan parah, karena memang manusia itu panas gitu kan ya. Jadi ya tanpa adanya pendinginan dari sistem AC, cuman kipas doang, itu agak
kurang cukup. Jadi kejadian itu seperti ini. Traga nggak ada AC-nya. Jadi pas hujan, oh my god, I can't see. Tapi memang kebanyakan orang yang pakai ini mungkin dia akan simply membuka kacanya seperti ini aja gitu ya. Jadi kalau kalian sayang dengan orang di dalam sini, ini gue sampai mana ya kira-kira mengikuti cahaya yang fana dan tak menentu ini. Ini gue parkir di mana ya? Ini kenapa semuanya putih gini kayak Elsa? Jadi ini ada apa depan? pastikan kalian at least tambahin talang air supaya nggak sawer kalau hujan. Kalau nggak, kalau emang sayang banget, kalian bisa beli optional modul AC. Iya, jadi mobil ini tuh memang ada optional modul AC pas kalian beli. Harganya bisa tanya Isuzu karena kami sendiri kurang familiar, tapi seperti contohnya pada mobil Traganya BIB atau bengkel Isuzu berjalan, itu udah ada unit AC-nya. Jadi mekaniknya pun adem. Tukang kalian pun deserve untuk mendapat kesejukan yang serupa. Yaks. Nutupnya pun cara pickup old fashion ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Isuzu Traga Diesel tahun 2020. Dan menurut kita mobil ini itu menawarkan sesuatu yang lumayan capable banget untuk kalian pakai menunjang usaha kalian. Karena secara body memang dia masif lebih besar dari kompetitornya. Mesinnya pun terbukti durable dan legendaris. Dan secara kabin di dalam, dia rasa berkendaranya itu nggak bikin capek orang yang nyetir. Jadi untuk dipakai misalnya ngangkut barang keluar kota dan lain-lain, ini masih oke banget gitu ya untuk kalian consider. Dan kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mbak Leli dari Astra Isuzu yang telah menjamin kita unit Isuzu Traga ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian berminat, Traga untuk varian pickup seperti ini dilepas dengan harga 209,3 juta OTR Jakarta saat video ini dibuat gitu ya. Dia juga ada varian yang box dan ada juga varian yang chassis. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian pengen bikin contohnya misalnya food truck gitu-gitu, dia masih sangat capable banget. Dan tentunya thank you juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di laknat_aj yang ada di sini, supaya kalian bisa up to date ke berita-berita kami dan tentunya bisa partisipasi di 3 hal curious kedepannya tiap kali kita review. Seperti itu. So sekian aja untuk si Traga yang perkasa ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. この番組はストライズズからのスポンサーの提供でお送りします。